Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya dari Irawan Dan saya Muhammad Ainul Yakin. Kami akan mempresentasikan pemikiran dan peradaban Islam masa Nabi Muhammad SAW. Saya di sini akan menjelaskan tentang peradaban Arab pra-Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam yang disebut periode jahiliyah. Periode jahiliyah sendiri yakni bukti dari adanya sebuah kebudayaan Arab yang mendahului datangnya kebudayaan Islam. Periode tersebut menyaksikan puncak sebuah peradaban tersendiri di kawasan antara kedua imperium Bizantium dari Asia Kecil dan imperium Sasan dari Persia. Sebagai kawasan yang terjepit di antara keduanya dan harus melayani kepentingan keduanya, peradaban Arab telah melahirkan bangunan kebudayaannya tersendiri. Kebudayaan tersebut telah mengambil unsur-unsur kebudayaan kedua imperium tersebut maupun dari kebudayaan-kebudayaan lain yang telah berkembang di kalangan bangsa-bangsa yang lama yang telah menduduki daerah sekitarnya, seperti kebudayaan Yahudi, kebudayaan wilayah Mesopotamia, atau bekas-bekas peninggalan bangsa Sumeria maupun Akkadia dari era Babilonia hingga Assyria, kebudayaan Mesir maupun kebudayaan Kristo-Gareo yang berkembang dengan nama kebudayaan Syariak atau Asyarianiyah di wilayah yang kemudian dikenal dengan nama Arab al-Syam. Di ujung selatan Jazirah Arab sendiri berkembang peradaban Yaman Selatan, baik yang dibawakan oleh bangsa-bangsa Arab Sabah maupun Himyar, maupun yang dibawakan oleh penjajahan Ethiopia atas wilayah itu menjelang datangnya agama Islam. Demikian pula di sepanjang pantai timur Jazirah tersebut, beberapa kerajaan kecil telah jatuh bangun secara bergiliran selama beberapa ratus tahun. Kesemuanya itu dengan membawa manifestasi dari kemajuan kebudayaan wilayah itu. Watak bangsa Arab atau Jazirah Arab yang gersang dan tandus memberi pengaruh terhadap bentuk fisik dan karakter mereka. Pada bentuk fisik mereka bertubuh kekar, kuat dan mempunyai daya tahan tubuh yang tangguh. Sedangkan dalam karakter memberi watak khusus, baik yang positif ataupun yang negatif. Yang pertama, watak positif. Adapun watak positif adalah kedermawanan. Karena di kalangan masyarakat, kedermawanan adalah bukti kemuliaan. Semakin dermawan seseorang, maka dia akan semakin dihargai dan dikagumi. Jadi, kedermawanan itu adalah lambang kemuliaan, bukan karena kedermawanan. Dengan demikian, motif kedermawanan itu bukanlah kebaikan hati, tetapi didasari oleh keinginan untuk dihormati dan dimuliakan untuk popularitas dan terkenal. Kedua, keberanian dan kepahlawanan. Keberanian dan kepahlawanan menjadi syarat yang mutlak diperlukan agar dapat mempertahankan hidup di padang pasir yang tandus dan gersang itu. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika nilai keberanian mendapat nilai yang paling tinggi dan unsur yang paling esensi dalam masyarakat jahiliyah untuk mempertahankan kehormatan suku. Sebab suku yang penakut akan menjadi mangsa bagi suku yang pemberani. Yang kedua, yakni watak negatif. Sedangkan watak negatif sendiri ialah salah satunya gemar berperang. Hidup di Jazirah Arab yang gersang dan tandus memerlukan tambahan sumber menunjang kehidupan. Di samping itu, binatang ternak pun
memerlukan ladang-ladang gembalaan. Untuk memenuhi keperluan tersebut, mesti harus menyeberang ke perkampungan orang lain. Namun, karena desa lain pun mengalami problem yang sama, maka jalan satu-satunya adalah berperang. Siapa yang kuat, dialah yang berhak untuk mempertahankan hidup. Kedua, yakni angkuh dan sombong. Darah di kalangan masyarakat Arab mempunyai harga yang sangat tinggi. Setiap darah yang bertumpah dari salah satu anggota sukunya menjadi kewajiban bagi seluruh anggota suku untuk membalas atau menuntut dengan tanpa memperhitungkan apa yang terjadi atau apa penyebabnya. Nah, hal ini dari sifat angkuh dan sombong tadi, karena merasa paling hebat, akhirnya terjadilah perkelahian atau peperangan. Yang ketiga, pemabuk dan penjudi. Di kalangan masyarakat Arab yang kaya, minuman keras dianggap sebagai barang mewah. Bahkan melalui minuman keras, mereka mampu memamerkan kekayaannya. Sedangkan bagi kalangan ekonomi lemah, mabuk-mabukan merupakan tempat pelarian untuk melupakan himpitan hidup yang berat. Kemudian, agama dan kepercayaan penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah, yakni mayoritas penduduk Jazirah Arab di masa jahiliyah menyembah berhala, sedangkan minoritas di antara mereka ada orang Yahudi di Yastrib, orang Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit yang beragama Hanif di Mekah. Baik, saya akan mengulang pembahasan pemikiran dan peradaban pada zaman Nabi Muhammad SAW. Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW, kondisi bangsa Arab sebelum kedatangan Islam, terutama di sekitar Mekah yang masih diwarnai dengan penyembahan berhala sebagai Tuhan, dikenal dengan istilah paganisme. Sebelum diangkat menjadi Rasulullah, Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi tahun Gajah di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah. Ia berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dan Bani Hashim, sementara masih ada bangsawan Quraisy yang lain, yaitu Bani Umayyah. Tapi Bani Hashim lebih mulia dari Bani Umayyah. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Amaniyah binti Wahab. Garis nasab ayah dan ibunya bertemu pada Kilab bin Murrah. Apabila ditarik ke atas, silsilah keturunan beliau baik dari ayah maupun ibunya sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. 7 hari kelahirannya, kakeknya Abdul Muthalib mengundang semua orang Quraisy dalam suatu selamatan jamuan makan. Ketika itu Abdul Muthalib memberi nama Muhammad kepada cucunya itu. Namun tersebut terasa aneh bagi mereka yang hadir dan mempertanyakan kepada Abdul Muthalib, dan mereka berkata, sungguh di luar kebiasaan, kenapa diberi nama Muhammad? Dijawab oleh kakeknya, agar menjadi orang terpuji di langit dan terpuji di bumi.
sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Anak-anak yang baru lahir diasuh dan disusui oleh wanita kampung dengan maksud agar mendapat udara desa yang masih bersih dan pergaulan masyarakat yang baik bagi pertumbuhan anak-anak. Ketika Nabi Muhammad lahir, wanita-wanita dari desa saat lebih kurang dari 60 km dari Mekah datang ke Mekah menghubungi keluarga-keluarga yang akan menyusukan anak mereka yang mengharapkan upah. Karena kondisi ekonomi Aminah yang lemah, tidak ada di antara wanita-wanita tersebut yang mau mengasuh Nabi Muhammad kecuali Halimah. Setelah minta izin sama suaminya Haris mau mengasuhnya sambil berharap mudah-mudahan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Aminah dan Abdul Muthalib pun melepaskan dengan penuh senang hati. Diceritakan lebih lanjut bahwa kehadiran Nabi Muhammad dalam keluarga miskin tersebut sungguh membawa berkah. Rumput digunakan mengembala kambing tumbuh subur. Kambing yang mereka pelihara menjadi gemuk. Air susunya menjadi banyak sehingga kehidupan mereka yang suram dan susah berubah menjadi penuh bahagia dan kedamaian. Mereka percaya anak yatim itulah yang membawa berkah dalam kehidupan mereka. Sengsara membawa nikmat. Ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia pada saat pergi berniaga ke Yasrib. Sementara ibunya Aminah wafat di Abuwah sewaktu pulang dari menziarahi makam Abdullah. Ketika itu ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muthalib mengasuhnya selama 2 tahun. Kemudian kakeknya itu pun meninggal dunia pula dalam usia 8 tahun dan ia diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Dari kisah Nabi tersebut dapat diketahui bahwa tanggung jawab hak asuh anak apabila ayahnya meninggal berturut-turut dari ibu ke kakek, kemudian ke paman. Ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukan sebelum menjadi rasul. Pertama, mengembala kambing ketika ia bersama ibu susuannya Halimah Sa'diyah tinggal di desa. Kedua, berdagang ketika ia tinggal bersama pamannya. Ia mengikuti pamannya berdagang ke negara Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dalam perjalanan itu di Busrah, sebelah selatan Syiah Syam, dia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita Kristen. Pendeta itu menasihati Abu Thalib agar jangan terlalu jauh memasuki Syiah, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadapnya. Sebagai orang pemuda, ia tidak mengikuti kebiasaan masyarakat di kala itu, yaitu minuman khamr, berjudi, mengunjungi tempat-tempat hiburan, dan menyembah berhala. Secara populer ia dikenal sebagai seorang pemaaf, rendah hati, berani, dan jujur.
sehingga dijuluki Al-Amin. Sebagai seorang pedagang, Selania berdagang dengan pamannya. Ia juga melakukan kerjasama dagang dengan Khadijah, seorang janda kaya. Khadijah memberinya modal untuk berdagang ke negara Syam dan beliau memperoleh utang besar. Khadijah tertarik pada kejujuran dan akhlaknya yang baik dan ingin menjadi suaminya. Setelah sebelumnya berkali-kali menolak pinangan berbangsawan Quraisy. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pendengar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.